Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Mega Oktavia dengan NIM 11920700002 dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang kerja. Di sini saya akan menjelaskan 5 bagian, yaitu yang pertama kerja, yang kedua proses kuasi statik, yang ketiga kerja sistem hidrostatik, yang keempat diagram PV, dan yang kelima kerja bergantung pada lintasan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih kerja itu. Nah, dalam termodinamika, kerja dapat dikatakan telah dilakukan bila sistem mengalami pergeseran karena beraksinya gaya. Hasil kali antara gaya yang bersangkutan dengan komponen arah pergeseran yang sejajar dengan gaya tersebut adalah jumlah kerja. Maka, rumusnya adalah sebagai berikut. Jika hasil sistem secara keseluruhan menimbulkan gaya pada lingkungannya dan terjadi pergeseran, maka kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut adalah kerja eksternal. Jadi, gas dalam silinder saat memuai dan menggerakkan piston maupun melakukan kerja pada lingkungannya, semuanya memiliki tekanan yang sama. Kerja yang dilakukan oleh bagian sistem pada bagian sistem yang lain disebut kerja internal. Yang berperan dalam termodinamika bukanlah kerja internal, melainkan hanya kerja yang melibatkan antar aksi sistem dengan lingkungannya. Bila sistem melakukan kerja eksternal, maka perubahan yang terjadi dapat diberikan oleh kuantitas makroskopik yang berhubungan dengan sistem secara keseluruhan. Kedua, proses kuasi statik. Sistem dalam kesetimbangan termodinamika memenuhi persyaratan yang ketat sebagai berikut. 1. Kesetimbangan mekanis. Tidak terdapat gaya tak berimbang yang beraksi pada bagian manapun dari sistem atau pada sistem secara keseluruhan. 2. Kesetimbangan termal. Tidak ada perbedaan temperatur antar bagian sistem atau antara sistem dengan lingkungannya. 3. Kesetimbangan kimia. Tidak ada reaksi kimia dalam sistem dan tidak ada perpindahan unsur kimia dari satu bagian sistem ke bagian sistem yang lain. Kita didorong untuk menerima keadaan ideal dengan hanya mengubah sedikit saja gaya eksternal yang beraksi pada sistem, sehingga gaya tak berimbangnya sangat kecil. Proses yang dilakukan dengan cara ideal ini disebut proses kuasi statik. Selama proses kuasi statik berlangsung setiap pada saat keadaan sistem itu sangat menghampiri keadaan setimbang termodinamika dan semua keadaan yang dilewati oleh sistem dapat diberikan dengan memakai koordinat termodinamika yang mengacu pada sistem secara keseluruhan. Jadi, proses kuasi statik merupakan suatu pengidealan yang dapat diterapkan untuk segala sistem. Yang ketiga, kerja sistem hidrostatik. Pada gambar tersebut, silinder itu mempunyai luas penampang A. Tekanan yang ditimbulkan oleh sistem pada permukaan piston adalah P, sehingga mengakibatkan besarnya gaya ialah P kali A. Jika piston bergerak sejauh dx dalam arah yang berlawanan dengan gaya, maka timbullah sejumlah kerja infinitesimal dW dengan rumus sebagai berikut. Tanda negatif di depan P kali D kali V menyatakan bahwa D kali V yang positif menghasilkan kerja yang negatif dan sebaliknya. Yang keempat, diagram PV.
Sesuai dengan kesepakatan tanda untuk kerja, UAS bidang di bawah 1 dipandang sebagai negatif dan di bawah 2 sebagai positif. Maka gambarnya adalah sebagai berikut. Diagram PV pada gambar A menunjukkan kurva 1 yang sedang mengalami pemuaian. Kemudian pada gambar B menunjukkan kurva 2 yang sedang mengalami pemampatan. Dan gambar C menunjukkan kurva 1 dan 2 yang bersama-sama membentuk daur. Yang terakhir, kerja bergantung pada lintasan. Pada gambar, keadaan setimbang awal dan keadaan setimbang akhir sistem hidrostatik digambarkan oleh dua titik I dan F. Dalam hal ini, kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman-teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.